Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kami sangat sederhana, tetapi kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Kita akan dengar firman Allah. Sebelumnya kita akan mulai, kita akan berdoa. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau baik dalam kehidupan kami. Kini saatnya Tuhan kami ingin memuji membesarkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan walaupun kesederhanaan kami dengan situasi yang ada, kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Engkau bersama dengan kami. Engkau beserta dengan sidang jemaat-Mu Tuhan. Walaupun sidang jemaat-Mu di rumah, tetapi kami percaya mereka akan menonton live ini Tuhan. Dengan kekuatan Allah Engkau jamah Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah Kau berikan kekuatan, yang bimbang Kau berikan ketetapan, yang susah Kau hiburkan, dan dalam berbagai-bagai masalah Engkau angkat masalah mereka gantikan kemenangan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Puji Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berbuat baik kepada orang lain, karena Yesus sudah berbuat baik untuk kita. Amin. Kita dengarkan firman Allah, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Kami sudah memuji Tuhan karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kini saatnya Tuhan kami diperhadapkan oleh kebenaran firman Allah. Karena firman Allah adalah Engkau sendiri. Firman Allah dan Engkau adalah Allah yang luar biasa. Firman Allah adalah kekuatan kami untuk menyempurnakan kehidupan kami sehari-hari. Dalam situasi apapun Tuhan, kami tidak takut karena kami mendapatkan satu kemenangan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan dengar firman Allah. Kita buka ibadah kita di dalam firman Allah dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Mazmur 55 ayat 23. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji Tuhan. Bicara kekhawatiran adalah identik dengan ketakutan. Ketakutan, kalau takut kepada Tuhan itu very good, itu baik, itu sempurna. Tetapi takut kepada kuasa kegelapan. Satu kali kami ada di Bali, saudara, saya sudah saksikan berkali-kali kami sedang tidur, dan kira-kira jam-jam 1 atau jam setengah 2 malam, itu ketakutan itu melanda hidup kami sekeluarga. Si Gaby masih kecil, masih sekitar 3-4 tahun. Dan satu kali kelak, kamar yang kami tiduri itu terangkat kasurnya Gaby, dan membuat kami takut. Tetapi saya tidak takut. Saya bilang kepada istri saya, jangan keluar, nanti kamu akan binasa. Tetapi puji Tuhan, dengan istri saya tidak keluar, akhirnya kita mengambil satu sikap untuk berdoa, percaya kepada Tuhan. Maka semuanya itu reda dalam waktu 1,5 jam atau sekitar 2 jam. Dan besok pagi saya bertemu dengan tetangga kiri kanan. Saya tanya, ada tanah goyang tidak? Ada tanah goyang tidak? Nah, itulah ketakutan yang membuat kita takut. Tetapi kita percaya kepada Tuhan bahwa ketakutan itu akan dimusnahkan oleh Tuhan. Amin. Akan diusir oleh Tuhan. Amin. Akan dihancurkan oleh Tuhan. Jika kita percaya kepada Tuhan. Dan takut kepada penyakit. Nah, ini seringkali ini sudah menyeluruh. Bukan saja Indonesia, bukan saja Asia, bukan saja Eropa, tetapi negara-negara besar, negara-negara adik kuasa, yaitu negara Amerika, Rusia, itu adik kuasa. Tetapi mereka dilanda oleh ketakutan, yaitu
virus atau COVID-19. Nah, seringkali virus ini saudara itu tidak terlihat, oleh kasat mata kita tidak lihat. Tetapi ini membuat kita rasanya takut untuk keluar rumah, untuk memuji Tuhan. Itulah perbedaan-perbedaan anak Tuhan dengan anak-anak yang di luar Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan kemana saja, puji Tuhan. Saya berapa kali keluar, kami pakai masker, yang penting protokol kesehatan itu kita jaga, protokol pemerintah kita jaga, pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya, saudara. Itu kami percaya, kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, itu Tuhan dapat halaukan. Tuhan dapat singkirkan. Segala penyakit-penyakit yang bukan daripada Tuhan, itu Tuhan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu penyakit, saudara. Memang kami berbeda dengan, maaf, para dokter yang ada, para medis yang ada. Jangan keluar rumah, kami tidak bisa keluar rumah. Karena ketakutan itu membuat kami segala-galanya akan jadi hancur. Kalau kami tidak keluar rumah, bagaimana kami mau menginjil? Bagaimana kami ingin beritakan firman Allah? Puji Tuhan, sampai saat hari ini kami tidak terkena apa-apa, sekeluarga, bahkan satu sidang jemaat, orang tua, kakak beradik, sepupu, keponakan kami, tidak ada yang kena. Itu ada batas-batasannya. Puji Tuhan. Semuanya ketakutan itu akan dihilangkan oleh Tuhan. Amen. COVID-19 ini akan musnah sendirinya. COVID bukanlah satu penemuan yang baru. Vaksin, maksud saya. Tetapi percaya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Bahwa semua ketakutan itu, virus, kuman, wabah, penyakit sampar, itu akan dimusnahkan oleh Tuhan. Amen. Puji nama Tuhan. Dan ketakutan-ketakutan yang lain, saudara. Takut kepada susah belum dapat pekerjaan. Itu kita harus berjuang untuk seorang atau orang yang belum dapat pekerjaan. Harus kita berdoa, berpuasa sekalipun, kita harus mendapatkan satu pekerjaan yang baik. Setelah dapat pekerjaan, saudara, ingat kepada Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Sisihkan apa yang saudara sudah miliki, kembalikan apa yang saudara miliki. Jangan takut kepada Tuhan. Jangan takut kepada orang lain, maksudnya takut kepada Tuhan. Karena ini adalah sumbangsi saudara. Ini adalah ucapan syukur saudara yang saudara berikan kepada Tuhan. Kalau saudara takut untuk memberi, saudara hati-hati. Karena Tuhan tidak pernah memberikan saudara ketakutan. Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan sukacita yang besar daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan ayat 23 dikatakan di sini, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang itu goyah. Nah, kita mengalami satu ketakutan, tetapi ayat 23 bagian akhir, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya. Kami tidak dibiarkan oleh Tuhan. Kami tidak dibiarkan oleh kuasa Tuhan. Kami selalu ada dalam tangan Tuhan. Kami ada selalu dalam genggaman tangan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, firman Allah benar sekali. Tidak untuk selama dibiarkannya orang benar itu goyah. Kami dalam situasi seperti ini sudah hampir 1 tahun. 1 bulan lagi 1 tahun. COVID ini melanda Indonesia, melanda seluruh dunia. Kalau kami di rumah saja, kami ini akan goyah. Kami ini akan lemas. Kami ini akan tidak berdaya. Tetapi puji Tuhan, dengan undangan-undangan, dengan perkumpulan-perkumpulan hamba-hamba Tuhan, walaupun mungkin saudara lihat di Facebook, ketawa ke TV, itu hanya sebagian sedikit saja yang kami tayangkan untuk saudara supaya saudara bisa bergembira. Tetapi dalam hal-hal lain, kami selalu membahas firman Tuhan, kami selalu menceritakan kebaikan Tuhan. Bahkan kemarin kami sempat membagikan sembako kepada 2 daerah saudara, di Tanjung Priuk, di Rawasengon, dan di Ceger Bekasi. Itu bukankah Allah yang luar biasa yang selalu menuntun kita dalam setiap apa yang kita akan berikan kepada orang lain? Nah, sebab itu saudara, memang kalau memang misalkan saudara perlu di rumah, ya silakan perlu di rumah. Tetapi jika saudara keluar, nggak usah takut. Karena ada tangan Tuhan yang selalu menolong saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Dan ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24, Mazmur 55. Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka
ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpahan darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi, katakan sekali lagi, tetapi aku ini percaya kepadamu. Amin. Haleluya. Nah, Tuhan sangat adil. Tuhan sangat sempurna. Setiap mengambil keputusan, haleluya, Tuhan akan menjerumuskan. Coba saudara perhatikan, Tuhan akan menjerumuskan kepada orang yang tidak takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, coba saudara perhatikan, Tuhan sangat adil telah mengambil keputusan. Tuhan akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang paling dalam. Coba saudara perhatikan. Tuhan katakan sampai orang penumpahan darah dan penipu. Ini adalah orang-orang yang takut. Takut kepada situasi dunia. Takut kepada penyakit. Takut kepada kuasa-kuasa kegelapan. Takut kepada segala apa yang mereka hadapi. Tetapi puji Tuhan, Tuhan katakan sampai orang penumpahan darah dan penipu. Apakah saudara penipu? Kan bukan. Apakah saudara penumpahan darah? Kan bukan. Takut apa kita? Puji Tuhan, kita hanya takut kepada Tuhan. Amin. Tidak akan mencapai, kita lanjutkan, tidak akan mencapai setengah umurnya. Ini adalah berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Di gereja, rata-rata umur sudah 50 tahun, itu sudah setengah abad, saudara. Nah, apakah orang yang seperti ini kembali lagi akan dibinasakan atau akan diselamatkan oleh Tuhan? Kita koreksi diri. Banyak orang yang tidak ibadah. Banyak orang yang tunggu-tunggu ibadah. Bahkan ada salah satu jemaat, kami sungguh berharap untuk adakan ibadah. Kami sangat rindu untuk ibadah. Tetapi bagaimana saudara? Dengan situasi yang ada, memang kita ini kan karena bicara tentang hotel. Di hotel ini tidak bisa, berarti kita tidak bisa ibadah. Puji Tuhan, Tante Lia telah membuka rumah mereka. Walaupun sudah beberapa bulan ini tidak, setiap minggu kedua kami beribadah di Pondok Gede. Di Pondok Gede itu bicara ibadah itu sungguh luar biasa. Di Pendeta Simon Simbanyuntak sungguh luar biasa. Itu karena ada tempat-tempat yang tersendiri untuk kita jadikan tempat ibadah. Tetapi di gereja-gereja lain memang belum ada ibadah. Hanya secara online seperti saya dan saudara seperti ini. Tetapi kita percaya bahwa kuasa ibadah itu mendatangkan berkat. Amin. Kuasa ibadah itu mendatangkan kekuatan. Haleluya. Kuasa ibadah itu mendatangkan keselamatan buat kita. Kepada orang setiap orang yang takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau kita lihat apa dampak bagi orang yang percaya kepada Tuhan? Coba kita buka di dalam Amsal Soleman. Amsal Soleman pasal yang ke-16. Amsal Soleman 16 ayat 20 di sini berkata, Amsal Soleman 16 ayat 20, dampak dari orang yang takut akan Tuhan apa? Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Orang berbahagialah dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, orang-orang yang seperti takut akan Tuhan, dia adalah orang-orang yang selalu melakukan firman Allah. Orang yang selalu mendengarkan firman Allah. Orang yang selalu mau beribadah, menyembah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Puji Tuhan. Nah, akan mendapatkan satu kebaikan. Kebaikan dari siapa, saudara? Pertama, kebaikan dari Tuhan. Kita transferkan kebaikan itu untuk memberkati orang lain, untuk menolong orang lain, untuk menyelamatkan orang lain. Puji Tuhan. Kebaikan apa, saudara, yang saudara berikan kepada orang lain? Kebaikan dari teman-teman, ya kan? Kebaikan dari saudara-saudara kita, ya kan? Kebaikan dari keluarga-keluarga kita, ya kan? Dan dari semua orang-orang yang ada di mana saja, itu pasti baik kepada kita. Terlebih kita kepada Tuhan dan Tuhan kepada kita. Nah, suatu saat ini ada cerita, saudara, saat kesaksian.
Satu saat keuangan kami sangat terbatas dan sangat minim. Ya kan? Sekali lagi, keuangan kami sangat terbatas dan minim. Tapi puji Tuhan, dalam pertemuan yang kami tidak sangka-sangka, dalam ada pertemuan kami di satu tempat, dan orang itu tidak mau menyebutkan namanya, dan diberikanlah itu kepada kami. Puji nama Tuhan, itulah kebaikan Tuhan. Di satu tempat itu kami ada satu pertemuan, dan kami tidak sangka karena pertemuan itu kami sudah minim, tetapi satu kali kita akan mau pulang, dan orang itu memberikan berkat buat kami. Itu adalah janji Tuhan. Janji kepada orang-orang yang setia, takut, dan selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Kami tidak pernah kekurangan. Walaupun dalam situasi seperti ini. Ingat saudara, berkat itu bukan dari saudara. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Melalui kehidupan saudara, saudara harus menggerakkan keuangan saudara. Harus bergerak untuk motivasi buat saudara. Supaya saudara melakukan kebenaran firman Allah itu untuk mendapatkan satu kebaikan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Masih banyak hal lain, kesaksian-kesaksian yang saya alami waktu di Bali. Saya banyak kesaksian saudara. Tetapi puji Tuhan, ajaibnya Tuhan jika kita percaya kepada Tuhan. Kita buka di dalam Yesaya 48. Yesaya 48. Yesaya 48. Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintahku. Perintahku adalah perintah firman Allah, perintah dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai hamba Tuhan, dan kami berikan kepada saudara, dan saudara harus memperhatikan firman itu, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin. Amin. Dan kebahagiaanmu terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita lihat Mazmur. Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3. Ayat 3 dia berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita digambarkan oleh Tuhan seperti orang yang menanam di tepi pinggiran aliran air. Apa saja yang diberikannya, itu pasti akan berbuah, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya tutup dengan satu ayat di Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ingat, siang dan malam. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu, perjalanan saya, perjalanan saudara akan berhasil. Amin. Dan engkau akan beruntung. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya kebaikan yang daripada Tuhan telah Tuhan transferkan kepada kita semua, untuk supaya kita selalu menyempurnakan apa yang dari Tuhan, dan kebaikan Tuhan itu kita akan selalu gunakan untuk kita selalu memuji membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya firman Allah datang kepada kita, supaya kita lebih lagi setia kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara,
kiranya saudara dapat berikan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang baik, Allah yang sempurna, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang kami kerjakan selalu mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan. Jamah setiap sidang jemaat-Mu, di mana saja mereka berada dalam tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, apapun. Tuhan saja akan selalu melawat, Tuhan saja akan selalu memberkati mereka Tuhan. Dalam segala hal, yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Kiranya Tuhan saja akan selalu menyempurnakan kehidupan mereka. Haleluya. Yang lemah Kau berikan kekuatan, yang suka-suka Kau hiburkan. Haleluya. Yang dalam berbagai masalah Kau ganti Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Yang dalam Haleluya. berbagai masalah Kau angkat masalah mereka, gantikan penuh dengan sukacita. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa kami. Sebentar Tuhan, umat-umat-Mu mungkin akan memberikan satu korban persembahan. Baik persembahan yang pertama maupun yang kedua, maupun milik Tuhan. Kiranya Tuhan saja akan selalu membalas dengan berlipat-lipat kali ganda, Haleluya. sesuai janji firman Allah. Orang yang beri akan Tuhan beri. Amin. Orang yang tidak memberi, Tuhan akan beri. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa setiap kepada orang-orang yang selalu memberi, berangkat tangan kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan saja akan selalu mencurahkan berkat-berkat itu berlipat-lipat kali ganda, Haleluya, Yesus. sesuai janji firman Allah. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami sudah dengar firman Allah, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Haleluya, Yesus. Dan kami akan, sebentar Tuhan, kami akan menyelesaikan ibadah ini. Kami berharap Tuhan, kebaikan Tuhan turun atas kami semua. Amin. Haleluya. Orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini doa kami, kita angkat tangan bersama-sama. Kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Kudus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah pagi ini. Haleluya, haleluya. Percaya katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.